Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kansana Bilandra Oktaviani dengan NIM 221080200078. Aku merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan program studi Perbankan Syariah. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Induktif. Di sini aku akan membawakan dua materi, yaitu yang pertama, sampling, dan yang kedua yaitu estimasi parameter. Simak materi berikut ini. Makasih. Nah, materi yang akan saya sampaikan saat ini yaitu mengenai sampling. Apakah kalian sudah mengetahui mengenai sampling? Yuk kita belajar bersama-sama. Simak materi berikut ini. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada populasi, dan yang kedua ada sampel. Yang ketiga ada sampling. Yang keempat ada random sampling. Yang kelima ada non-random sampling, dan yang terakhir yaitu mengenai distribusi sampling. Yuk kita simak materinya dengan seksama-sama. Materi yang pertama yaitu mengenai populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi tidak hanya orang, bisa juga berupa keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari misalnya makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Nah, pada materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai sampel. Apa sih sampel itu? Apakah kalian udah ada yang tahu di sini? Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jika populasi berjumlah besar, maka peneliti tidak perlu meneliti satu persatu populasi yang ada. Jadi nantinya jika ada populasi yang jumlahnya banyak, misalnya kita warga Indonesia ini kan banyak banget ya jumlahnya, nanti kita tinggal ambil sampelnya aja beberapa, tidak perlu satu persatu. Sampel ini juga merupakan solusi dari suatu masalah. Berikutnya yaitu mengenai sampling. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai sampel. Nah, sampling ini yaitu cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Ada dua metode teknik pengambilan sampling. Yang pertama yaitu mengenai probability sampling atau random sampling. Dan yang kedua yaitu mengenai non-random sampling. Untuk lebih jelasnya kita nanti dijelaskan mengenai apa itu random sampling dan non-random sampling. Yang pertama yaitu mengenai random sampling. Random sampling ini merupakan sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing unsur dalam populasi diketahui sebelum unsur dalam populasi diketahui sebelum pemilihan dan tidak sama dengan 0. Ada beberapa teknik, yaitu yang pertama ada simple random sampling. Penarikan atau sampel secara random atau acak sederhana. Caranya dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan dengan menggunakan tabel angka random. Nah, yang kedua yaitu ada systematic random sampling atau penarikan sampel secara sistematik. Dan yang ketiga yaitu mengenai stratified random sampling atau penarikan sampling secara sertifikasi. Dan yang keempat yaitu mengenai cluster sampling atau penarikan sampel berkelompok. Nah, itu tadi merupakan beberapa metode dari random sampling ya teman-teman. Nah, di materi ke-1 tadi kita udah membahas mengenai random sampling. Saat ini yang dilanjut yaitu mengenai non-random sampling. Cara ini dilakukan bila tidak mungkin diperoleh daftar yang lengkap dari populasi penelitian, sehingga tidak terdapat kesempatan yang sama pada anggota populasi. Di sini juga ada beberapa teknik seperti random sampling tadi. Yang pertama di sini yaitu ada purposive sampling atau penarikan sampai sampel secara sengaja. Cara ini membuktikan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari peneliti terhadap populasi penelitian. Yang kedua yaitu mengenai snowballing sampling, yaitu penarikan sampel bola salju. Yang ketiga yaitu covariance sampling atau penarikan sampel berkelompok. Nah, itu tadi beberapa teknik pengambilan non-random sampling. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai distribusi sampling.
Materi yang terakhir yaitu mengenai distribusi sampling. Distribusi sampling ini juga ada dua materi. Nanti akan kita jelaskan satu persatu atau akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada distribusi sampling rata-rata. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata dan simpangan baku yang besarnya terhingga, maka ukuran sampel acak N cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata seperti di rumus rata-rata antar semua sampel sama dengan rata-rata populasi, simpangan baku, terus rata-rata antar semua sampel, standar deviasi sampel, dan dibagi dengan akar atau ukuran sampel seperti rumus di atas ya. Apabila sampel-sampel random beranggotakan N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean atau mean of means sama dengan mean populasinya dan standar deviasi. Yang kedua, materinya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ini ada mengenai rumus distribusi sampling. Bisa kita simak dengan seksama ya di atas ini. Nah, di sini yang pertama menjadi judul yaitu tertera populasi besar, tidak terbatas, dan populasi terbatas. Untuk rumus rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan nilai baku. Untuk lebih jelas dan detailnya, bisa lihat gambar di atas ini ya teman-teman. Semoga kalian paham. Terima kasih. Boleh next ke slide selanjutnya. Nah, materi kedua dari distribusi sampling sudah saya bahas tadi. Yang kedua ini membahas mengenai distribusi sampling proporsi. Dimisalkan populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar rata-rata populasi sama dengan Y dibagi N. Nah, jika dari suatu populasi diambil dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P sama dengan X dibagi N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka dapat kumpulan harga-harga statistik proporsi. Dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-rata diberi simbol seperti tertera di atas ya. Ada seperti rata-rata semua sampel dan simpangan baku. Udah saya cantumin di atas mengenai simbol-simbolnya. Terima kasih. Di atas ini juga ada contoh rumus distribusi sampling proporsi yang dimana di sini ada populasi besar, tidak terbatas, dan populasi terbatas. Untuk rumusnya yaitu ada mengenai rata-rata, standar deviasi, dan nilai baku ya, seperti yang sudah saya sampaikan di materi pertama tadi. Nah, untuk lebih detailnya kalian juga bisa dapat simak gambar di atas ini atau mengenai rumus-rumusnya. Di distribusi sampling ini ada contohnya ya, yaitu sebuah bakery store atau BT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Penjelasannya yaitu diketahui N-nya 180 dan pembelinya 20% atau 0,20, dan ditanyanya P kurang lebih dari 15%. Nah, untuk jawabannya bisa disimak di atas ya, beserta rumus dan jawabannya nanti bisa disimak di atas secara bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai distribusi sampling selisih rata-rata, yaitu distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dan dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, seperti dalam kurung N1, N2 lebih dari N30, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus di mana rata-rata means udah aku cantumin ya di atas ini, sama rumus dan beserta simpangan baku standar deviasi sudah aku cantumin juga di atas ini. Udah ke materi yang terakhir nih. Materi yang akan saya sampaikan terakhir yaitu mengenai
distribusi sampling selisih proporsi, yaitu distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Adapun rumus distribusi sampling selisih proporsi dinyatakan dalam rumus rata-rata means yang sudah saya cantumkan di atas ini, dan juga beserta simpangan bakunya. Bisa simak sama-sama ya. Nah, ini tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai sampling, dari populasi, sampel, sampling, random non-sampling, non-random sampling, distribusi sampling. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Karsa Nabila.